Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Halo semuanya, thank you udah Malam. hadir. Malam. Kabar? Hai Teh. Malam. Malam Kak. Seneng banget ya lihat Malam. teman-teman Iya, ngumpul rame di sini, banget, rame udah banget. 158 orang, padahal masih jam 19.30 nih. 162 bahkan ya, sampai terus. Hai Bu. Halo, Hai Bu. saya jelas ya? Hai Bu. Hai Lava. Jelas Kak. Oke. Nanti kita boleh minta di sebentar ya. Oh ya. Oke, aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semua, teman-teman yang udah hadir. Thank you banget udah hadir tepat waktu juga sesuai dengan jadwal kita 19.30. Hari ini kita akan ada kelas untuk public speaking sama expertnya langsung Mas Tommy Cokro. Jadi teman-teman, kita akan belajar sama-sama mungkin sekitar 1,5 jam ke depan. Semoga kita bisa serap ilmunya sama-sama di sini. Dan tapi sebelumnya mungkin kita kenalan dulu kali ya. Iya kan, kita buka untuk publik Oh kan. iya benar-benar. Jadi mungkin nggak tim Skina aja yang ada di sini, tapi ada dari tim lain ya, cross team, terus udah gitu ada yang juga non-members Oh Jafra. iya. Jadi selamat datang di Skina Sharing Session. Kita kenalan dulu, buat yang udah kenal mungkin akan jadi lebih kenal lagi, buat yang belum kenal jadi lebih kenal ya kan, karena tak kenal maka tak sayang. Sekarang dibayarin deh. Oh ya, oke, kita kenalan sedikit kenalan dulu kali ya. Halo teman-teman, nama aku Intan Karina, biasa dipanggil Intan. Aku adalah leader dari Skina Team. Aku sendiri sebenarnya baru juga join Jafra di bulan Mei 2020. Lalu kesibukan aku saat ini, aku adalah ibu bekerja. Aku kerja di salah satu BUMN di bidang oil and gas. Lalu selain itu aku juga sibuk ngejalanin di Jafra gitu. Dan sebelah aku adalah kakak ipar aku, boleh dikenalin langsung. Kenalan langsung. Kakak ipar / downline. Jadi aku juga join Jafra sejak Juni karena aku tertarik sama apa yang Intan lagi jalanin pada saat itu, dan kemudian produknya juga cocok buat aku. Jadi halo, salam kenal, nama aku Renita Purwito. Aku seorang ibu rumah tangga. Sehari-harian aku biasanya praktek karena aku juga psikolog klinis dan ngejalanin bisnis Jafra juga bareng sama Intan gitu. Terus aku leader dari tim Bright, dan malam ini kita berdua, Intan dan aku, akan menjadi host untuk kelas yang sangat spesial ini. Kenapa spesial sih, Tan? Ini spesial banget teman-teman, karena biasanya kita kalau sharing session itu biasanya mungkin cuman lingkupnya Skina Team aja gitu. Jadi nggak nggak ada dari non-member atau cross team. Nah sekarang kita pengen sebenarnya lebih ke semuanya aja deh, kalau mau ikut yuk gitu, kita belajar bareng. Kenapa? Karena harapannya kita tuh ngejalanin Jafra teman-teman bukan cuman untuk cari cuan aja, bukan untuk cari bisnis aja gitu, tapi di sini tuh more than that gitu. Kita pengen di sini tuh ada personal development-nya, kita belajar hal-hal yang sebenarnya mungkin nggak nyambung secara related langsung gitu ya, kayak mungkin trainingnya bukan kayak compensation plan-nya Jafra atau bisnis plan-nya Jafra gitu, tapi lebih ke untuk kita memperkaya diri gitu ya. Jadi selama kita join Jafra tuh kayak kita punya komunitas di mana kita berkembang bareng di sini gitu. Jadi aku senang banget hari ini. Thank you to Mbak Iren untuk kesempatannya bisa ngajak Mas Tommy Cokro, langsung expertnya langsung di bidang public speaking ini gitu. Jadi aku super duper happy, dan teman-teman animonya benar-benar luar biasa banget ya. Udah 223 orang yang hadir. Jadi pengen sama-sama belajar nih Mbak di sini gitu ya. Sebelum-sebelumnya juga Skina kan sebenarnya pernah juga mengadakan sharing session ya, banyak banget ya. Untuk kelas branding, ada juga psychology class, ada beauty class, kemudian ada masak, workout, ada yoga, terus udah gitu ada network marketing bisnis, dan ada smart financial planning. Nah, kemarin nih pokoknya bulan ini kayaknya kita belum pernah sharing ilmu tentang public speaking. Betul, ini mungkin pertama kali juga sih benar-benar ya, mungkin kalau dari Jafra ada gitu kan, cuman sekarang yang untuk Skinanya yang aku ngadain
jujur pertama kali gitu dan senang banget akhirnya bisa punya kesempatan juga ketemu sama expertnya langsung gitu Yes, kan ya Mbak gitu. benar. Nah mungkin teman-teman udah nggak sabar ya. Oke, jadi kita langsung kenalan aja sama Mas Tommy Cokro, teman lama aku di Brisbane waktu kita sama-sama lagi sekolah di Australia. Mas Tommy sekarang itu adalah CEO dari Speakul. Nanti Mas Tommy akan menjelaskan sendiri dan kenalan sendiri sama teman-teman semuanya. Kemudian saat ini kesibukan beliau juga news anchor. Dan beliau juga merupakan co-founder dari Fabrics gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin udah nggak sabar, kita langsung ketemu sama Mas Tommy ya. Mas Tommy, apakah sudah hadir? Halo semuanya, halo Intan, halo Iren, apa kabar? Sehat selalu ya. Udah muncul kan mukanya? Belum ya? Mana nih? Mas Tom? Oh iya, masih nggak kelihatan mukanya Mas Tommy. Nah, Yes. halo, akhirnya muncul. Kita bisa pin kali ya biar nggak. Oh ya, kita pin dulu. Mas Tommy, kita mau ngobrol-ngobrol nih malam ini. Senang banget kedatangan tamu sekaligus expert dalam bidang public speaking. Mungkin Mas Tommy bisa memperkenalkan dirinya dulu ke teman-teman semua yang ada di sini. Pasti penasaran banget, pengen kenal sendiri ya sama Mas Tommy. Silakan Mas Tommy. Thank you, Mas. Thank you sekali lagi ya Iren dan juga Intan, dan halo semua. Perkenalkan, saya Tommy Cokro. Kebetulan memang pas banget nih dapat ajakan dari Iren untuk bisa sharing session sama teman-teman semua di sini, khususnya untuk diskusi banyak mengenai public speaking. Karena memang kenapa aku juga bergerak di dunia public speaking, karena menurut aku kayaknya secanggih apapun zaman berkembang, ternyata problem utama pada saat kita berinteraksi ataupun pada saat bekerja adalah komunikasi gitu. Malah semakin canggih teknologinya, tantangan komunikasinya malah jauh lebih berat sekarang dibanding zaman dulu, karena rasa empati manusia zaman sekarang dibanding zaman dulu tuh memang beda banget gitu. Kalau dulu kan kita memang wajib gitu ketemu ya. Kalau sekarang jarak jauh, kadang-kadang empatinya tuh berkurang dikit demi sedikit dan itu tidak terasa. Makanya aku dan tim Speakul tuh berkomitmen gitu menjadi bagian dari tim yang ingin membantu banyak teman-teman yang mau mengembangkan komunikasinya, gitu sih intinya. Kesibukannya apa aja nih Mas, selain jadi news anchor ya? Kesibukan Mas Tommy apa aja? Selain news anchor di RCTI, aku juga fokus di Speakul, khususnya untuk bergerak training di beberapa korporasi ataupun juga BUMN, kementerian, dan juga bisa individu dan juga grup. Dan selain itu juga sama teman-teman ngebuka usaha untuk cuci dan juga repair sepatu dan tas bareng-bareng teman-teman, gitu sih. Tapi selain itu memang aku masih aktif di dunia emceeing, moderating, dan juga untuk misalnya jadi coach atau trainer gitu. Ya. Alhamdulillah kita dapat kesempatan. Tadi bapaknya bilang naik, makanya. Tadi bapaknya bilang naik. Oke. Apanya tuh? Apa yang naik? Oke, apa namanya? Kalau misalnya boleh kita langsung ke materinya Mas Tommy, waktu dan tempat. Aku persilakan ya Mas. Mudah-mudahan siap. Suaraku jelas kan ya? Suara Mas Tommy jelas sekali. Mudah-mudahan teman di sini bisa belajar bareng sama expertnya langsung dan materi yang disampaikan Mas Tommy bisa bermanfaat. Silakan Mas Tommy. Oke, thank you Iren dan juga Intan, khususnya semua yang gabung di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam sehat untuk semuanya. Sekarang kalau menyapa harus pakai salam sehat karena memang kali ini sesuatu yang berlaku. Semoga teman-teman tuh semangat sehatnya juga dari hari ke hari. Jadi sekali lagi sih buat Intan dan Iren yang udah mengajak saya. Dan mudah-mudahan waktu beberapa depan saya bisa sharing dan juga teman-teman welcome banget nih, terbuka untuk bisa langsung ngetik Q&A di bagian chatnya untuk Q&A atau untuk bertanya, atau nanti akan dibantu juga sama Intan atau Iren untuk disortir mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan
dipilih gitu ya untuk bisa ditanyakan ke aku gitu. Tapi intinya adalah sekarang topiknya how to be a great public speaker atau storyteller. Nah, aku izin sharing slide dulu ya. Nah, ini kelihatan kan? Oke. Jadi aku buka dengan percaya diri dengan public speaking karena memang kenapa poin utamanya percaya diri, ternyata secanggih apapun kita yang bisa mengacaukan atau menjadi kita tuh semakin susah untuk berkomunikasi atau berbicara depan orang adalah soal percaya diri. Seahli apapun kita dengan ilmu kita, kadang-kadang percaya diri itu akan membuat kita malah justru sulit untuk mengembangkan komunikasi kita. Makanya aku buka dengan percaya diri dengan public speaking. Nah, apa aja sih sebenarnya yang jadi masalah saat ini gitu ya? Kemarin tuh sempat ngobrol banyak sama beberapa teman-teman di dunia atau sektor yang macam-macam, ternyata beberapa tantangan tuh diantaranya yang paling pertama adalah less confident atau kurangnya kepercayaan diri gitu. Dan mereka rata-rata ilmunya juga yang udah jadi dosen atau misalnya udah menjadi CEO atau dokter, ternyata sama juga masalahnya adalah ketika mereka ditantang atau diberikan tanggung jawab untuk bercerita, disitulah problemnya. Itu ketika kita bicara public speaking depan umum gitu. Nah, belum lagi bicara public speaking atau komunikasi pada saat kita bekerja atau berinteraksi. Itu ternyata juga salah satu masalahnya adalah percaya diri ketika kita harus mentransfer knowledge atau mengirimkan opini ke orang lain, ujung-ujungnya adalah percaya diri lagi yang jadi penyakit atau tantangan utama. Nah, akhirnya ujung-ujungnya jadi nervous. Nah, nervous ini kan salah satu yang kita tuh nggak mau sih terjadi, tapi kadang-kadang datang gitu aja gitu. Dan itu bisa macam-macam tuh alasannya. Udah siap-siap sampai malam, besok pagi datang, ternyata begitu ngelihat orang, hilang semua knowledge di kepalanya. Makanya akhirnya nervous, ngomongnya susah, kemudian tidak terstruktur, kemudian akhirnya apa yang udah kita rencanakan hilang semua. Terus ketiga, ketakutan untuk melihat atau melihat langsung ke mata orang atau lawan bicaranya. Fear of eye contact. Jadi di sini membuat kita menjadi bingung untuk berbicara karena udah salah tingkah duluan ketika melihat lawan bicara kita. Padahal ada triknya lagi tuh, kalau misalnya kita memiliki ketidaknyamanan untuk melihat mata orang lain. Kemudian keempat, gampang terganggu dengan atmosfer yang ada. Itu sering banget terjadi. Kadang-kadang fokus kita hilang, kita lihat gangguan-gangguan lain, akhirnya mempengaruhi kita untuk bercerita, mempengaruhi kita untuk bisa fokus. Dan itu juga sering terjadi. Berikutnya adalah bad communication style. Nah, ini sesuatu yang memang perlu dilatih. Dikala kita belum memiliki perbendaharaan kata atau kosakata yang banyak, kemudian tidak terbiasa untuk bercerita dengan bahasa yang bagus atau yang baik dan benar, akhirnya kita punya masalah tuh, padahal knowledge-nya kita mungkin udah banyak nih di kepala kita. Tapi ketika transfer ke mulut, semuanya hilang dengan percuma gitu. Karena kadang-kadang kita sebagai murid di sebuah kelas gitu, guru kan otomatis lah, guru yang baik adalah guru yang pintar. Tapi guru yang pintar belum tentu guru yang mahir berbicara atau mentransfer knowledge mereka ke muridnya. Makanya ini yang penting bahwa untuk melatih komunikasi itu banyak banget tuh faktor-faktor atau cara yang bisa dilakukan. Kemudian lack of time management. Nah, ini juga membuat kita kadang-kadang sering banget menyiapkan sesuatu ketika di hari H, tahu-tahu waktu sudah habis, kita masih banyak bahan yang belum tersampaikan. Atau kebalikannya nih, ngomong, ternyata waktunya masih panjang, bahannya udah habis nih. Nah, itu juga bahaya. Nah, artinya time management itu sesuatu yang memang di awal banget harus kita siapin. Berapa jam nih? 2 jam. Oke, kita udah tahu nih 2 jam udah mapping dari awal. Atau sejam. Oke, kita mapping dari awal. Dan berikutnya adalah lack of preparation. Nah, ini yang paling fatal. Ada orang yang udah ahli, ternyata memang modelnya go with flow aja gitu. Makanya meremehkan persiapan, pokoknya udahlah yang penting gue udah tahu semuanya yang gue bicarakan, akhirnya membuat pada saat hari H ternyata tidak tersampaikan dengan baik. Tetap yang namanya kita hadir untuk diberikan tanggung jawab untuk berbicara harus dengan menyiapkan diri yang baik. Nah, ini beberapa barrier ya atau tantangan yang ada dalam komunikasi. Nah, kita lihat berikutnya sekarang. Ini ada satu contoh yang ingin aku tampilkan. Ini salah satu yang perlu ya kita lihat contohnya.
seseorang yang mungkin secara gimmick diingat oleh orang banyak, tapi apakah storytelling-nya nih dapat nggak sih sebenarnya? Yuk kita saksikan sekarang ya. Bentar, aku lihat bentar ya. Nah ini dia. Tek. Oke. Nah, oke. Bentar. Share screen. Hey. Ngomong virus corona berhenti, harusnya berhenti. Ya harusnya berhenti. Bahwa corona pun jangan diteruskan karena ini adalah merupakan bagian virus yang dideteksi. Ya, nanti saya lagi cari yang kelainya siapa. Melalui intelijen daripada kami, yang sudah Empire Internasional, kami bekerjasama dengan intelijen di negara dan pemerintah yang ada, kami lakukan. Sampai sekarang pemerintahan itu gimana? Sampai sekarang sudah mau, tadi sudah sampai sedikit bahwa ada reka yang dibuat. Ya. Itu nanti ada beberapa bagian yang saya tunggu hasilnya. Tapi reka itu belum ditentukan pasti bagaimananya. Saya juga tidak menyebut negara mana, tapi insya Allah bisa diselesaikan juga oleh Sunda Empire. Karena Sunda Empire adalah pemilik daripada bumi. Pemilik daripada jadi perlu melindungi daripada seluruh rakyat. Seluruh manusia tanpa kecuali, mau cacat, mau utuh, mau cantik, mau hitam, itu ada. Ya, jadi kedengaran tadi suaranya kan ya. Ini salah satu contoh yang ingin aku sampaikan bahwa banyak orang yang diberikan panggung untuk berbicara di depan orang banyak. Tapi yang jadi problem sekarang adalah kadang-kadang gimmick ini menjadi sesuatu yang penting, tapi kontennya justru jadi bermasalah. Tapi lucunya orang-orang ini malah jadinya diingat karena punya branding yang kuat. Jadi apa sih kelebihan yang bersangkutan yang tadi aku play videonya? Adalah branding. Jadi orang ini mampu untuk membuat branding dirinya begitu kuat. Tapi tadi kalau kita dengerin videonya, kontennya jelas nggak sih yang dibicarakan? Kalau aku sih ngerasanya kurang gitu. Bahkan hampir seluruhnya nggak dapet tuh dia ngomong apa. Baru terakhir dia ngomong kenceng soal Sunda Empire misalnya. Tapi kita telah lebih dalam lagi, kontennya apa sih sebenarnya? Karena konten ini sesuatu yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu secara realitanya, kemudian secara kesempatan dia berbicara kok dikasih terus misalnya, tapi ya memang karena gimmicknya kuat, brandingnya kuat, akhirnya dimanfaatkanlah oleh industri media untuk terus tampil berbicara topik-topik yang sangat penting, bahkan tadi bicara soal corona gitu. Tapi apakah orang banyak yang percaya? Percaya atau enggak, ternyata banyak orang yang percaya orang seperti ini. Nah, artinya apa? Branding is another power thing gitu. Karena memang brand power itu sesuatu yang sangat kuat. Tapi di sini aku terus menghimbau kepada teman-teman bahwa branding itu tetap harus berbekal dengan komunikasi yang bertanggung jawab gitu. Apapun yang kita sampaikan, sebaiknya kita memikirkan gitu, impact-nya buat orang lain itu apa sih gitu. Untungnya apa? Apakah membuat orang akan semakin bahagia hidupnya? Apakah membuat orang lain ini semakin tercerahkan gitu ya pengetahuan dan hidupnya. Nah, itu harus dipikirkan. Jadi jadilah seseorang atau pencerita yang bertanggung jawab atas dampak yang kita ingin ceritakan kepada orang lain. Oke. Nah, apa aja sih sebenarnya yang penting atau yang esensial dalam komunikasi? Pertama adalah credible. Atau bahasa Indonesianya pakai tulisannya K, credible gitu ya. Kenapa penting? Karena begitu kita bicara, kita harus tahu apa yang kita bicarakan sehingga membuat orang lain atau lawan bicara kita juga mengerti bahwa oh nih orang memang pantas untuk berbicara mengenai topik tersebut. Nah, contoh yang tadi adalah seseorang yang sebenarnya tidak pantas menurut opini saya untuk bicara soal virus corona misalnya. Tapi ya entah mengapa karena brandingnya kuat, media pun terus mengejar orang-orang seperti ini dan ini hanya salah satu contoh. Kedua adalah convincing, meyakinkan. Jadi sesuatu yang ingin kita sampaikan itu harus meyakinkan lawan bicara kita. Apapun yang kita sampaikan itu sangat kuat, ujung-ujungnya akan membuat orang lain tuh satu hal yang paling kuat adalah menyetujui apa yang kita bicarakan. Dan ini yang penting. Mempengaruhi orang untuk berbicara, untuk berpikir sama dengan kita. Itu berarti message kita tuh dapat gitu. Atau seorang atasan
ingin membentuk timnya kuat, tapi juga mencapai target yang telah dia tentukan. Maka sebagai seorang pemimpin harus mampu untuk bisa mengirimkan informasi yang membuat timnya juga mendukung atas misi atau visinya si orang ini. Ketiga adalah reliable, dipercaya. Ini sesuatu yang sangat penting pula. Jangan kita bicara sesuatu yang kita tidak pahami. Dan ini bahaya. Banyak sekali seseorang atau pimpinan-pimpinan yang ketika ditanya sesuatu, tidak tahu, dia berusaha untuk mengcovernya dengan sesuatu yang tidak benar atau ngarang. Dan ini bahaya. Apalagi bicara di depan media. Apalagi wartawan. Wartawan akan ngulik tuh. Biasanya informasi yang disampaikan dikulik lagi, dicari sumber lain. Ternyata salah nih informasinya. Akhirnya balik kan, backfire ke orang yang menyampaikan. Jadi 3 hal ini sangat penting. Credible, convincing, and reliable. And then the question is, who are you? What is your type? Jadi ada beberapa tipe pembicara di dunia ini. Dan ini berdasarkan karakter dari manusia itu sendiri. Ada yang bertanya, apakah berkomunikasi itu adalah bakat? Bagi saya, apapun bakat seseorang, kalau tidak didasari kemauan kita untuk belajar, aku rasa nggak ada pentingnya itu. Bagi aku yang penting adalah sebuah skill itu didapatkan kita karena kita memang ingin mencapai itu gitu. Makanya dalam tipe komunikasi atau tipe seseorang yang akan aku tampilkan sesaat lagi ini adalah tipe berdasarkan karakter psikologis dia. Apakah dia tertutup, apakah dia terbuka, apakah dia dari kecil memang terbiasa bicara atau interaksi dengan orang, apakah dia tipe yang memang sangat straight to the point. Ini macam-macam karakternya. Ada yang modelnya memang betul-betul sangat tertata, karena memang orangnya doyan baca misalnya. Kita lihat ya, berikutnya kayak gimana nih. Formal speaker. Apa sih formal speaker itu sebenarnya? Dan contohnya nih adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Di zaman tahun 2004, kemudian berlanjut 2 periode selama Bapak SBY menjadi presiden di Indonesia. Beliau selalu dikenal berbicara dengan struktur yang sangat baik, rapi, dan bahasanya pun baik. Bahkan memang sampai dikenal dengan speaker yang sangat tahu gitu ya, apa saja yang harus disampaikan dalam forum apapun juga. Jadi tipenya sangat tertata. Nah, formal ini biasanya didukung oleh kemampuan berbahasa pertama. Kedua, kemampuan untuk tahu gitu alur ceritanya seperti apa. Ketiga, dia mungkin orangnya tipe yang sangat lurus-lurus aja gitu kalau bicara. Belum tentu puitis, belum tentu dia orangnya dekat gitu sama orang interaksinya, tapi dia bisa berbicara satu arah dengan baik. Nah, ini salah satu contoh yang ingin aku tampilkan juga dalam video berikut ini ya. Kita lihat sekarang, bentar. Oke, ini adalah video pada saat beliau menyampaikan berita duka. Oke. Saya sampaikan kepada para sahabat di tanah air, Ibu Ani mengalami blood cancer atau kanker darah. Dan karenanya harus menjalani pengobatan dan perawatan yang intensif di National University Hospital, Singapura. Atas nama Ibu Ani dan keluarga besar SBY, saya mohon doa dari para sahabat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan takdir dan kuasanya, memberikan kesembuhan kepada istri tercinta Ibu Ani atau Kristiani Herawati binti Sarwo Edi Wibowo. Nah, ini salah satu contoh pada saat lagi kritis-kritisnya almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Dan memang pada saat itu kan beliau memang diminta oleh timnya untuk berbicara mengenai update keadaan dari Ibu Ani karena memang seluruh media lagi memantau
kondisi yang memang pada saat itu semakin memburuk. Dari sisi psikologis jelas ini sulit gitu ya, makanya beliau membutuhkan namanya kertas. Tapi dari sisi keberanian, kemudian tanggung jawab untuk bercerita, ini patut diapresiasi. Karena di tengah kedukaan, beliau memang sudah merencanakan bagaimana cara menyampaikannya dengan bahasa yang baik. Jadi beliau pada kesempatan apapun itu ya, baik itu dalam format resmi pemerintahan, baik itu yang terkait politik, baik itu yang terkait berita duka seperti tadi, disampaikannya dengan penuh perencanaan yang baik. Makanya formal speaker ini tipe yang memang merencanakan sesuatu yang memang tidak main-main gitu, semua dilakukan dengan baik. Ini tipe yang seperti ini. Kedua adalah practical speaker. Di sini aku ngambil tokohnya adalah Ibu Susi Pujiastuti. Beliau ini memang sangat enak untuk diwawancara, ya, sangat akrab orangnya dan bukan tipe pembicara yang sulit didekati karena memang background-nya sendiri orangnya sangat down to earth dan juga sangat selalu mau turun ke bawah gitu untuk mendekati dan mengetahui kondisinya. Sehingga pada saat diundang dalam kesempatan apapun juga beliau jarang untuk menggunakan teks. Nah, practical speakers ini adalah orang-orang yang memang kebiasaannya atau secara psikologis juga dia orang yang gampang tuh supel ketemu orang. Jadi orang yang terbuka untuk menyampaikan atau berbicara, tapi saat yang sama tidak membutuhkan kosakata yang sulit untuk menyampaikan gitu. Kadang-kadang bisa switch tuh ke bahasa daerah, bisa switch dari bahasa-bahasa yang sangat akrab misalnya, meskipun mengemban tugas sebagai posisi yang tinggi gitu sebagai menteri. Nah, coba kita lihat salah satu video yang berikut ini ya. Bentar, nah ini dia. Oke. Bentar ya. Oke, ini dia. Salah satu yang saya lihat, kalau saya mau mandiri secara utuh di dalam tatanan sosial, saya harus financially independent. Harus secara ekonomi itu mandiri. Kalau saya tidak mau diatur lagi sama Bapak Ibu, ya saya harus cari duit sendiri. Jadi saya bilang, ambasador, you have to help me. Give me a hand to help me. Of course, what can we do? Saya bilang, umumin di negara kamu, mulai minggu depan, ada moratorium kapal ikan asing, ex-asing, berukuran 30 GT ke atas, tidak boleh transshipment, dan kalau tertangkap basah, saya tenggelamkan. Begitu saya menenggelamkan kapal pertama, orang Indonesia tuh baik sekali. Terlalu baik. Saya bukannya didukung oleh ahli-ahli hukum. Mencari pasal yang membenarkan semua kalau ada komplain. Ini enggak. Beberapa ahli hukum justru nyari pasal-pasal apa yang Menteri Bodoh ini langgar. Katanya ikan migratori. Ya wis, no. Dewek-dewek kok. Sudah ada undang pekarangan aturan ini kan sama toh. Tidak punya KTP, lah ya memang tidak ada KTP ikan. Ngurusin KTP orang aja nggak selesai-selesai. Oke, itu salah satu contoh golongan practical speaker yang memang sebentar ya, aku coba ini dulu. Nah, yang memang berbicara itu langsung dari hati aja gitu. Jadi ketika bercerita, orang juga cepat mengertinya, dan mereka juga tidak perlu tuh menggunakan kosakata yang tinggi, meskipun kadang-kadang suka di-mix tuh, dicampur dengan bahasa lain, dan terakhir tadi dengan bahasa daerah. Nah, beliau ini memang tipenya memang selalu seperti itu gitu. Makanya orang-orang seperti ini seringkali tidak butuh yang namanya notes. Paling notes itu cuma kayak semacam struktur aja yang disiapkan agar tidak melenceng kemana-mana. Tapi beliau ini tipe yang udah langsung aja kalau berbicara. Nah, salah satu misalnya contoh di luar negeri itu almarhum Steve Jobs.
Dia juga salah satu practical speakers gitu. Dia bicara soal teknologi, tapi ketika presentasi dia tidak begitu banyak bicara soal high-tech-nya gitu, teknologi tingginya. Tapi apa yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dengan teknologi ini gitu. Sehingga produknya tuh bisa dekat dengan publik. Nah, ini yang practical speakers. Berikutnya adalah oration speakers. Nah, ini contohnya adalah Barack Obama. Kalau di Indonesia nih almarhum Bung Karno. Jadi orang-orang yang memang dalam penyampaian opini, kemudian bercerita, satu arah saja sudah membuat banyak orang itu terjawab masalahnya. Ini kita tidak bicara soal efektif kontennya atau enggak, ini bicara soal kemampuan komunikasi. Karena orang-orang untuk level-level pemimpin seperti beliau ini, apapun yang dilakukannya, kebijakan-kebijakan apapun yang diciptakannya, harus membuat orang itu yakin, membuat publik itu yakin bahwa ini adalah kebijakan yang tepat. Soal urusan realitanya, eksekusinya gimana tuh kita lihat nih, ongoing-nya, next-nya kayak gimana. Nah, makanya orang-orang seperti ini tidak punya masalah untuk mempresentasikan tugasnya mereka, karena memang secara kemampuan berbicara, itu cukup menggugah perasaan orang lain atau publik gitu. Jadi kata-katanya, ya pemilihan diksinya itu cukup berpengaruh dan membuat orang tergerak tuh mendengarkannya. Dan kadang-kadang terjawab semua masalahnya. Itu salah satu contohnya. Makanya orang-orang seperti Barack Obama dapatnya tuh gampang gitu, dapat apa ya kedekatannya dengan publik tuh gampang. Nah, berikut adalah social speakers. Ini kami ambil contohnya Pak Ganjar Pranowo. Kebetulan sekali nih pas lagi COVID-19 atau COVID-19, beliau ini termasuk salah satu pemimpin daerah yang montang-manting banget untuk menjawab curhatan para warga Jawa Tengah. Karena memang beliau ini sengaja membuka hotline komunikasinya itu open tuh ke publik, khususnya untuk laporan apapun juga. Sehingga beliau memiliki tim yang cukup solid ya untuk bisa mensortir, menjawab kembali, tapi dengan solusi yang memang telah disiapkan oleh Pak Ganjar. Nah, kenapa saya bilang ini social speakers? Ini salah satu contoh yang memang menomorsatukan interaksi. Kalau di luar negeri mungkin contohnya seperti Oprah Winfrey. Lagi ngetop nih sekarang gara-gara wawancara pasangan Harry and Meghan Markle ya kemarin ya. Nah, kenapa sih mereka tuh lebih memanfaatkan interaksi? Karena memang mereka ingin dengar dulu nih apa yang dibutuhkan. Ketika mendengarkan, baru tuh mereka menciptakan apa yang harus dikasih feedback yang tepat mereka. Makanya orang-orang ini ketika berbicara sudah mendapatkan trust atau kepercayaan dari lawan bicaranya atau pendengarnya atas segala opini ataupun langkah-langkah yang telah disiapkan. Sehingga yang tadi nih balik yang di awal tadi, dipercaya ini nih sesuatu yang tidak mudah gitu. Itu berawal dari kemampuan bicara kita. Nah, sosial itu tidak hanya satu arah, dia mengutamakan juga tuh untuk langsung mendengarkan lagi. Jadi dia berbekal dari mendengarkan akhirnya mendapatkan informasi yang banyak untuk kemudian menyampaikan opini dan juga misi-misinya agar tepat sasaran. Nah, social speakers ini orang-orang yang sensitif banget tuh, memantau apa yang dibutuhkan oleh lawan bicara atau oleh target-target pendengarnya. Oke, classic problem tadi kan disebutkan nervous. Tapi mungkin untuk sementara deh, Iren dan juga Intan, aku boleh lanjutkan lagi setelah ini, tapi pengen tahu mungkin bisa 1 atau 2 pertanyaan kita dengerin dulu yuk. Siapa tahu bisa aku jawab dulu sekarang gitu. Yes, boleh. Teman-teman, apakah ada pertanyaan so far tentang Types of apa tadi? types of speaker ya, yang sudah Mas Tommy jelaskan? Kalau ada boleh langsung unmute atau open mic atau mau diketik juga nggak apa-apa. Itu ada yang raise hand tuh kayaknya. Oke, 2 aja ya berarti ya, Mbak Citra Ekasari, kemudian Mbak Ruth Laura ya. Silakan dengan Mbak Citra Ekasari. Halo, selamat malam Kak. Malam-malam. Maaf sebelumnya saya off cam karena saya berada di belakang, jadi sinyalnya kurang baik. Nggak apa-apa, silakan. Oke, Kak Tom, saya sangat tertarik dengan
acara hari ini dan terima kasih dengan Kak Intan yang udah membuat acara yang bagus ini. Yang pertama Kak, saya sangat senang dengan public speaking, namun saya masih ada masalah kayak ngomong terbata-bata, terus kadang juga kalau misalnya kita udah tahu nih, Kakak bilang, udah tahu apa yang diomongin. Nah, tapi ketika di lapangannya, kita itu blank, Kak. Nah, untuk mengatasi blanknya itu kadang saya udah keringet dingin, udah grogi, dan akhirnya ya saya memutuskan untuk oke, berhenti dulu, gitu, Kak. Nah, menurut Kakak, apa yang harus saya lakukan ketika hal itu terjadi untuk ke depannya, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, thank you ya, Citra. Jadi ini memang masalah yang selalu terjadi kepada banyak orang. Ketika ini banyak faktornya, tapi mungkin dari cerita Citra tadi, mungkin pada saat itu Citra sudah mempersiapkan diri kan, dan ternyata nervousnya muncul di hari H. Nah, apa sih yang membuat orang nervous? Kalau misalnya di hari H itu ada beberapa faktor. Contohnya misalnya lawan bicara kita. Orang-orang yang hadir ini ternyata membuat kita terintimidasi untuk berpikir lebih jernih gitu pada saat kita berbicara. Itu tadi yang aku bilang, informasi di kepala ini udah numpuk, ternyata pada saat ke bawah nih ke mulut, mampet dia. Dan ini sering banget terjadi, akhirnya gagal. Kalau nggak keringetan, kalau nggak mukanya senyum-senyum sendiri. Akhirnya harus tuh tarik napas panjang, butuh proses lagi. Tapi ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita berkomunikasi, itu kan real time tuh, terjadi semua pada saat itu juga. Dan memang yang dibutuhkan pertama adalah ketenangan dulu nih. Jadi ketika kamu tadi bilang, saya berhenti dan tarik napas panjang, itu adalah salah satu lah yang benar. Tapi untuk mengantisipasi agar kita tidak terperangkap oleh nervous tadi, nah ini nanti akan aku sampaikan di slide-slide berikutnya. Tapi salah satu yang paling penting adalah, apa sih yang membuat tidak lancar? Kadang-kadang ada orang yang memang dari awal tuh memang nggak nyaman untuk berbicara dengan bahasa yang terstruktur, kemudian bahasa yang Indonesia yang baik dan benar, ejaan yang benar misalnya, intonasi yang benar. Nah, ini juga bisa mempengaruhi kita ketika kita berbicara. Intinya cuma satu, ketika kita pada saat berbicara tidak memikirkan kontennya, berarti itu ada masalah. Karena ketika kita berbicara tuh full, yang harus fokus itu adalah kontennya. Tapi kalau udah mulai memikirkan, aduh, contohnya misalnya, kok rambut gue kayak kurang rapi nih. Nah, itu udah mulai mengacaukan fokus tuh. Atau, aduh, tuh orang kok ngeliatin gue gini ya, gitu misalnya. Aduh, ini ngomongnya pertama gimana ya? Tadi urutannya gimana ya? Strukturnya gimana ya, misalnya. Jadi segala sesuatu yang sudah kita pikirkan di luar konten, itu artinya kita sudah mengalami yang namanya anxiety itu. Banyak pikiran untuk berbicara. Dan itu harus dihilangkan satu persatu dan caranya cuma satu. Membiasakan untuk berbicara secara terstruktur. Latihannya gimana? Nah, untuk Citra, aku tahan di sini dulu. Nanti akan aku kasih tahu di slide berikutnya. Jadi ada tips-tipsnya nih untuk dilatih di rumah 5 menit, let's say 5 menit gitu ya. Di kamar atau misalnya lagi masak misalnya atau misalnya lagi jalan kemana gitu ya. Itu bisa dilatih. Nah, jadi nanti aku kasih tahu tipsnya setelah ini. Untuk sementara itu dulu ya Citra ya. Wah, Kak, excited nih Kak nunggu slide selanjutnya. Siap. Ya, jangan kemana-mana dulu ya. Masih Kemana-mana dulu ya. Pantengin terus Kak sampai akhir. Ya. Nextnya Ruth ya. Mbak Ruth Laura, silakan. Halo, selamat malam. Malam-malam. Iya, perkenalkan nama aku Ruth. Makasih banget Kak untuk materinya malam ini. Tadi kan Mas Tom udah sempat jelasin kayak types of speakers gitu ya Kak ya. Ada yang formal speaker, ada yang practical speaker. Nah, pertanyaan aku adalah ketika seseorang itu dia sudah merupakan formal speaker, tapi dia itu pingin berusaha untuk menjadi practical speaker gitu. Mungkin contoh kasusnya adalah misalkan seseorang itu dia merupakan reporter hard news gitu ya, tapi karena satu dan lain hal dia harus
bawain program magazine yang mungkin berbeda dengan hard news gitu kan. Kalau hard news kan dari tone dia berbicara, dari mimik wajah. Terus kalau di magazine mungkin dia lebih pembawaannya harus lebih fun seperti itu. Nah, itu tuh gimana cara latihannya supaya terbiasa gitu loh dari yang dia biasanya formal, serius, terus bisa ibaratnya apa ya, lebih light dan lebih fun gitu kali ya. Itu sih Kak pertanyaan aku. Thank you. Oke, thank you Ruth. Jadi gini, kalau terkait dengan jenis program gitu ya, tadi ada bilang hard news, kemudian pindah ke magazine. Ini sesuatu yang memang di profesi sebagai jurnalis itu sering banget terjadi kan, ketika kita udah dapat tugas yang biasanya meliput atau menjadi live reporter acara program-program yang hard news, current issues, kemudian politik dan lain-lain, tiba-tiba kita dapat tuh assignment untuk fokus di dunia yang berbeda, magazine. Jadi sesuatu yang jauh lebih komunikasinya jauh lebih akrab, jenis programnya juga lebih bervariatif. Jadi key-nya cuma satu sebenarnya. Siapa sih audiens kita? Nah, komunikasi itu cuma berpedoman itu. Kadang-kadang kita terlalu sering memikirkan, gue ngomongnya gimana ya caranya ya gitu ya. Ntar dulu gitu, sebelum kita mikir kayak gitu, siapa nih audiens kita? Dan itu yang penting banget. Ini tidak hanya berlaku ketika kita berprofesi sebagai orang di broadcast atau di TV ya. Tapi ketika kita berbicara di depan umum, kita harus tahu nih siapa aja sih yang hadir, demografinya gimana, secara gender siapa aja, kemudian secara profesi, secara umur. Jadi kita tahu nih cara kita berbicara tuh tepatnya kayak gimana nih. Atau memang umum. Oh, kalau umum kita cari yang tengah-tengah cara berbicaranya. Nah, terkait dengan yang kamu bilang tadi, gimana sih caranya untuk bisa cepat tuh switch-nya? Adaptasinya harus cepat. Emang harus latihan sih. Jadi di tips-tips yang nanti di akhir slide akan aku kasih gitu ya beberapa poin, termasuk yang tadi pertanyaan dari Citra tadi. Apa sih yang bisa membuat kita bisa berlatih bertutur sesuai dengan lawan bicara kita atau pendengar kita? Karena itu yang paling penting sih. Kadang-kadang kita tuh sudah percaya diri dengan kemampuan kita, tapi kita lupa dengan siapa mereka gitu. Sehingga ketika kita berbicara, malah nggak tepat sasaran, orang-orangnya jadi malah kurang nyaman misalnya. Jadi semua memang sangat tergantung dengan kalau di TV itu viewersnya siapa. Nah caranya gimana? Latihannya gimana nih? Nanti tipsnya di akhir slide lagi ya Ruth ya. Tapi yang pasti adalah dalam profesi sebagai seorang presenter di dunia jurnalistik atau broadcast berita, seorang presenter atau seorang jurnalis itu harus menemukan benang merah karakter branding dia untuk bisa mewakili berbagai macam program. Itu salah satu yang penting juga. Kadang-kadang orang berpikir tuh live reporter tuh cara ngomongnya dengan mic di dada, ngomongnya sangat resmi gitu misalnya. Padahal kalau dipikir-pikir nggak harus gitu juga. Jadi cari benang merah di tengah-tengah yang bisa mewakili siapa sih diri Ruth di depan media. Karena itu yang paling penting sih sebenarnya. Kalau kita nonton televisi luar gitu ya, kita nonton Anderson Cooper. Coba kamu perhatikan deh, Anderson Cooper ketika dia membawakan show di Hard News, kemudian dia di lapangan, kemudian dia membawakan acara morning show. Itu dia membawa karakter dia tuh nggak pernah berubah drastis banget juga gitu. Atau misalnya Richard Quest, CNN juga tuh. Kalau kamu Google ada nama Richard Quest. Dia tuh adalah seorang news anchor ahlinya di dunia ekonomi. Tapi karena dia tahu tugas dia adalah membumikan diksi atau komunikasi ekonomi agar semua orang yang dengerin dia tuh ngerti gitu. Akhirnya dia mewakili cara komunikasi yang stay atau yang bertahan baik di format apapun juga gitu. Dan itu yang jauh bisa diingat sama orang lain dibanding kita cepat berubah tuh switch-nya. Karena menurut aku program yang switch-nya berubah banget itu adalah program yang sifatnya gimmick gitu. Gimmick itu kayak gimana sih? Kriminal misalnya. Program kriminal itu memang butuh gimmick. Dan untuk zaman sekarang, kalau zaman dulu kan kadang-kadang presenternya laki. Tapi kalau udah sekarang ini udah bertahun-tahun, umumnya presenternya adalah wanita. Dan karakternya gimana? Biasanya tegas, misterius. Karena kriminal itu identik dengan ketegasan, identik dengan orang-orang yang bergerak di dunia hukum. Jadi memang formatnya kadang-kadang gimmick gitu modelnya. Nah itu beda. Tapi kalau misalnya antara magazine dengan hard news, tetap yang namanya nyari benang merah itu adalah penting.
Jangan sampai orang lihat truth nih, di program ini kok kayak gini, di sini kok kayak gini. Nah, akhirnya orang tuh nggak kenal cepat gitu. Itu sih untuk sejauh ini. Tapi kok tipsnya nanti aku taruh di belakang ya, Ruth ya. Oke, Kak, thank you. Oke, aku lanjut dulu ya, Iren ya. Kita lanjut Intan. lagi ya, Mas Ton. Oke. Aku share dulu yang berikut nih. Soal classic problem, nervousness gitu ya. Oke. Ini salah satu contoh yang ingin aku play. Dan semoga ini bisa relatable juga atau berkaitan dengan apa yang kita kadang-kadang suka hadapi ya. Ketika kita udah saking semangatnya gitu ya untuk menyampaikan sesuatu, sehingga akhirnya dampaknya justru sebaliknya. Bentar ya. Bunda siapa di temanku yo? Bentar. Oke. Bunda siapa di temanku Yohana, semangat kerja. Halo sayang Yohana. Semangat kita bekerja guys ya. Bunda Ella menyemangatimu. Sini saya kok susah. Menyemangatimu. Bunda Ella menyemangati Pak. Lisa Blackpink. Oh, thank you Santifa Stop. Thank you. Ya, itu satu contoh yang pengen aku kasih lihat bahwa sekarang dengan dunia media yang kayak gini, akhirnya memang harus diakui bahwa banyak orang yang mulai berani untuk tampil gitu ya, sehingga sesuatu hal yang tidak terekspektasi muncul begitu kocak, dan akhirnya justru ini yang selling point-nya tinggi. Tapi ini hanya berupa contoh aja sebenarnya teman-teman, bahwa kadang-kadang kita dengan teknologi yang ada tuh justru punya keberanian lebih tuh untuk bisa tampil buat vlog atau misalnya buat YouTube channel. Banyak kan sekarang tuh YouTube channel tuh kontennya juga macam-macam. Tapi keberaniannya adalah memang bertambah, semakin hari semakin bertambah tuh. Tapi soal bagus atau tidak tuh nomor sekian gitu. Nah, contoh video tadi, mungkin ibu ini semangat banget gitu, berani gitu. Tapi mungkin saking nervousnya ngomong menyemangati aja susah gitu. Nah, makanya ini sesuatu hal yang memang kita nggak boleh anggap remeh, tapi nggak boleh kita hilangkan. Kenapa? Karena nervous itu sesuatu yang penting. Banyak yang orang bicara, bagaimana sih caranya gue ngilangin nervous? Itulah pertanyaan yang salah menurut aku. Karena nervous ini sesuatu yang harus kita kendalikan, bukan dihilangkan, tapi dikendalikan. Kenapa kita harus tidak menghilangkan nervous? Jawabannya cuma satu. Umumnya orang kalau sudah hilang nervousnya, ujung-ujungnya menganggap remeh atau menganggap enteng. Itu yang paling bahaya. Sehingga semakin kita menganggap enteng, semakin kita tidak peduli lawan bicara kita. Nah, problem umum orang yang nervous adalah kebanyakan memikir gimana caranya gue, gimana caranya saya untuk berbicara. Paling yang pertama yang paling penting adalah bagaimana jika orang lain tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Itu jauh lebih penting dan jauh lebih prioritas. Kita tujuannya berkomunikasi adalah membuat orang mengerti, dan yang paling sakti adalah membuat orang setuju sama kita. Nah, itu poin penting komunikasi. Oleh karena itu, nervous membantu kita untuk tahu bahwa, oh ternyata segitu pentingnya nih orang lain yang harus mendengarkan saya. Jadi saya harus berikan yang terbaik, saya harus sampaikan yang terbaik, sehingga orang lain juga mengerti maksud saya. Nah, caranya gimana tuh gitu ya? Nah, ini pertanyaan dari Citra tadi. Apa sih yang terjadi ketika saya berbicara kok jadi susah gitu? Informasi yang udah di kepala, saya udah belajar 2 malam misalnya, tiba-tiba hilang gitu. Ya karena ini gitu. Nervous, blank langsung. Sering banget. Jadi aku mau cerita sedikit nih. Dulu 2004, aku pernah tugas pas banget tuh. Pelantikan Bapak SBY menjadi Presiden Republik Indonesia, dan saat itu adalah aku ditugaskan untuk live report dari Cikeas Bogor. Jadi tugas aku adalah standby di sana
sampai Pak SBY itu berangkat ke istana. Nah, pada saat itu aku belum pernah tuh melakukan live report. Jadi kalau boleh cerita sedikit bahwa modal yang aku punya ketika aku bekerja di dunia jurnalistik cuma satu, modalnya nekat doang gitu. Belum sensitif untuk melihat bahwa saya harus ngapain aja ya untuk bisa meningkatkan skill bercerita saya. Pokoknya pada saat itu over pede. Karena memang saya dulu tuh punya sikap tuh yang udah yang penting jalan dulu deh gitu. Nekat aja gitu, hajar aja gitu. Dan ternyata yang saya hadapi adalah sesuatu yang sangat sampai di Cikeas tuh jam 3 pagi. 3 sebelum subuh ya. Karena memang jam pertama live report tuh jam 4-an gitu. Dan ketika sampai, apa yang saya hadapi adalah sesuatu yang memang sangat sepi. Jam 3 pagi, apa sih yang dilihat? Sebuah kediaman yang sangat sepi, penjagaannya ketat, wartawan yang datang juga masih tinggal cuma berapa orang aja di situ, mobil-mobil juga belum penuh, akses masih belum ditutup. Tapi ditelepon sama kantor. Tom, kamu live jam 4, siap-siap ya headline news. Nanti presenternya di studio namanya ini gitu. Ya udah. Akhirnya di situ saya siap dengan mencatat pointers. Zaman dulu saya kan salah satu wartawan yang hidup di era analog transisi ke digital. Jadi zaman dulu tuh telepon atau handphone tuh belum canggih kayak sekarang. Jadi dulu tuh wartawan tuh masih nulis di buku kecil pakai ballpoint. Dan akhirnya ya udah. Saya dengan mencatat pada saat itu jam 3.30 gitu saya catat. Oke, penjagaan belum ketat, akses masih belum ditutup, mobil belum banyak, kemudian wartawan media cetak ada berapa, media televisi ada berapa. Belum ada tuh portal. Nah, kemudian udah nih ada 5 poin lah saya tulis. Bisa deh gitu ya. Ketika jam 4 kurang, saya udah siap dengan pointers tadi. Biasanya live report tuh dikasih waktu sekitar ya 3 menit, kadang-kadang kalau panjang dikit 4 menit gitu. Ya udah. Akhirnya presenter di studio udah siap juga, udah on, produser udah on. Struktur yang saya tulis tadi adalah sesuatu yang memang sama dengan visual yang telah disiapkan oleh teman-teman camper saya atau camera person yang memang mendampingi saya. Ya udah. Akhirnya langsung mulai tuh, 3, 2, 1, presenter di studio bilang, oke, saat ini kami telah bergabung dengan Tommy Cokro yang saat ini berada di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Tommy, seperti apa update di sana? Ketika itu kamera on ke saya, Q gitu kan, kodenya Q gitu, 3, 2, 1, Q. Ngeblank, nervous. Jadi tadinya saya over PD, tiba-tiba saya jadi sangat tidak percaya diri. Dan orang yang seperti itu akhirnya hilang kata-kata, saya cuma bisa melihat note saya. Dengan 5 poin tadi nyampe nggak 1 menit? Pasti tidak sampai. Dan akhirnya saya cuma baca pointers, produser atau field producer yang melihat langsung panik, langsung bilang roll itu artinya roll visual. Jadi ketika saya mengalami gagal itu akhirnya langsung di roll visualnya, kembali ke saya balikin lagi ke studio, selesai. Langsung pada saat itu meeting mendadak. Saya di sidang. Dan field producer saya cuma bilang begini. Ini dalam waktu setengah jam atau 40 menit lagi kita akan live lagi. Kira-kira bakal kayak gini lagi nggak, Tom? Kalau kayak begini lagi, mendingan kamu pulang ke kantor sekarang. Kita telepon nih pengganti kamu. Nah, dasar saya nekat. Saya bilang, enggak. Next-nya saya akan jauh lebih baik dan tidak seperti ini. Yakin Tom, tadi itu banget. Nah, orang-orang yang biasa hidup di dunia jurnalistik tuh orang-orang tuh yang straightforward, kalau ngomong tuh frontal aja, kalau jelek ya jelek gitu bilangnya. Dan akhirnya di situ saya dengan modal nekat, saya cuma bilang, enggak, saya bisa. Gitu. Benar ya, jangan sampai kamu membuang pekerjaan yang telah dikumpulkan oleh teman-teman campers. Ya udah, akhirnya langsung saya dengan minimnya pengetahuan, saya terpaksa menulis semua sampai Z di note. Apakah cara ini benar? Tentu saja cara ini salah, tidak ideal. Tapi cara ini adalah cara yang satu-satunya bisa menyelamatkan diri saya dan juga teman-teman pada saat itu. Karena kalau saya memilih pulang ke kantor, saya akan dicap sebagai reporter yang gagal. Oleh karena itu makanya saya ketika role visual,
ketika kamera on ke saya sudah hafal 2 paragraf, 2 kalimat, ketika visual roll saya langsung baca tuh contekan saya. Tapi dengan cara salah ini, saya punya tekad. Saya harus belajar bertutur dengan baik ketika saya pulang ke Jakarta dari Cikeas, saya harus belajar dengan cepat. Nah, tipsnya apa aja? Nanti dulu. Tapi soal nervous ini ada 4 yang paling penting. Tadi Citra sudah bilang, latihan napas. Betul. Jadi jauh-jauh nih ya, berapa menit sebelumnya atau setengah jam sebelumnya, latihan napas dulu. Tarik di hidung sebelah kiri, buang lagi di hidung kanan, tarik lagi hidung kanan, buang lagi di hidung kiri. Tarik lagi, buang lagi di hidung kanan, tarik lagi di hidung kanan, buang lagi di hidung kiri. Gitu. Tapi jangan latihan di depan panggung. Di depan panggung orang-orang lihat ngapain nih orang gitu ya, latihan napas gitu. Jangan, tapi latihan di belakang atau misalnya bisa di toilet atau misalnya di tempat-tempat tertutup. Kedua adalah stretching. Kadang-kadang stretching itu dinilai tidak penting, padahal itu penting. Jadi ketika bangun tidur, stretching aja. Karena kalau nervous, badan tuh kaku gitu. Stretching itu kalian YouTube aja, how to stretch. Ya, latihan warming up tuh kayak gimana. Tarik kepala misalnya, tarik lagi napas, tarik lagi gini. Pokoknya semua kamu coba, kemudian tangan juga bisa kamu tarik begini, pokoknya stretching. Ketiga, lion face. Wajah atau ekspresi singa. A, I, U, E, O. Sejelek mungkin, selebar mungkin. Kenapa? Biar lemes gitu. Otot di rahang nih, di wajah, dilemaskan. A, I, U, E, O. Huruf vokal. Yang keempat adalah observe. Maksudnya apa? Ketika kita diberi kesempatan untuk berbicara, kita lihat dulu tuh. Orang-orangnya, wajah-wajahnya, rekam dengan otak kalian dan mata kalian tuh rekam semuanya. Dari ujung tembok kiri sampai ke kanan belakang, agar mata kita terbiasa dengan apa yang kita hadapi. Kadang-kadang orang nervous tuh udah siap segala macam, ketika muncul, dia kaget gitu. Lihat suasana ruangan dingin, orang-orangnya banyak, nervous semuanya, hilang udah semua konsentrasinya. Jadi biasakan hadir jauh-jauh sebelum jam mulai, lihat tuh. Dan kalau bisa misalnya pemanasan kalian ngobrol dengan orang-orang yang hadir. Siapa tahu kalian punya cerita tambahan dari orang-orang yang hadir dan tahu ekspektasi mereka terhadap event itu sendiri. Dan ini penting nih, be an effective speaker. Apa sih yang penting gitu? Jangan muter-muter kalau bicara. Latihlah berbicara straightforward, padat, berisi. Kalau bahasa Inggrisnya concise gitu ya. Jadi kalian tahu struktur itu bisa membantu kalian untuk bercerita dari poin 1 ke poin 2 ke poin 3 ke poin 4. Contohnya dalam hal ini adalah slide ini. Ini adalah salah satu yang disebut dengan struktur bicara saya saat ini. Berikutnya, ini adalah quote yang aku ambil dari Michelle Obama. We need to do a better job of putting ourselves higher on our own to-do list. Selalu kita ya menempatkan diri itu tinggi untuk mengerjakan apapun yang kita lakukan. Jangan setengah-setengah maksudnya. Itu yang paling penting. Karena tadi, ketika kita diberikan kesempatan berkomunikasi, pikirkan lawan bicara kita. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita hanya memikirkan diri kita. A good speaker is a great listener. Itu yang paling penting. Oleh karena itu, selalu ingat dengan 3 C's. Concise, clear, and confident. Ingat ini lagi 3C. Concise itu padat berisi, clear, jelas, intonasi, artikulasi, pelafalan, penekanan atau tone itu harus dilatih. Ketiga adalah confident. Dan ini yang paling penting yang saya bilang tadi. Ada orang komunikasi yang ngaco tapi brandnya bagus. Bagus itu bukan berarti bagus positif, tapi memang gampang diingat orang. Oleh karena itu, selalu berpikir apa ekspektasi atau persepsi orang melihat kita ketika kita berbicara. Branding is what people say about you when you're not in the room. Jadi pada saat kita tidak di situ, orang akan berbicara soal kita. Nah, itu adalah brandingnya kita. Makanya itu yang paling penting
untuk kita pikirkan. Jangan sampai kita menjadi karakter yang berubah-berubah nih kalau bicara. Harus bawa karakter yang sama. Oleh karena itu, berpikirlah untuk mengembangkan cara kita tampil. Tampil, it's not about how handsome atau how pretty you are gitu. Tapi how ready, how sharp, how convincing you are. Oleh karena itu penting tuh, rapih, profesional, catchy, dan ingat brand power, dan representatif. Itu yang jauh lebih penting dibanding kita memikirkan, yang penting gue keren atau gimana. Belum tentu keren itu bakal diterima dengan baik. Oleh karena itu selalu melihat, review. Kalau saya pakai baju ini foto, oke, pas nggak ya dalam kesempatan kali ini. Ini yang orang-orang yang hadir kayak gimana ya misalnya. Itu yang paling penting. Nah, ada 3 hal juga yang paling penting di sini adalah be genuine. Be yourself. Jadi, apapun itu yang kita hadirkan, tetap mewakili karakter kita. Mewakili hati kita. Jadi ketika kita berbicara, kita paham betul siapa diri kita. Dan selalu ingat, we are telling a story. We are not reading it, we're telling it gitu. Oleh karena itu, buat komunikasi yang memang dekat dengan lawan bicara kita. Jangan seolah-olah kita menjadi seorang kamus yang kata-kata semua. Dan ketiga adalah leave a legacy. Buat orang ingat siapa diri kalian. Dengan misalnya dengan quotes, dengan jargon, tapi yang pasti semakin dekat kalian, semakin diingat orang. Contoh tadi misalnya Bu Susi, kata tenggelamkan tuh udah bagian dari gimmick dia, tapi diingat brandingnya, dibuat meme-nya, dibuat juga quote-nya di berita, semua akan selalu menjadi branding yang kuat bagi dia. Nah, ini aku buka lagi untuk Q&A, karena sudah jam segini juga. Yang pasti adalah teman-teman begini, ada beberapa tips yang mungkin bisa diingat oleh teman-teman. Tadi Citra nanyakan, apa sih tipsnya untuk kita bisa bertutur dengan baik? Nah, salah satunya adalah tell a story with one object. Apa sih artinya tuh? Coba pilih aja objek apapun yang di depan mata kalian gitu ya. Let's say, benda yang sangat kotak ini misalnya. Tapi jangan pernah bicara soal namanya, atau jangan pernah bicara soal fungsinya. Tapi bicaralah soal fisiknya. Tapi gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa sih penting banget gitu? Karena disitulah kalian melatih indera kalian. Indera di sinilah indera penglihatan, kemudian otak kita lagi brainstorm, merekam apa yang kita lihat, dan mulut kita secara real time bercerita, selalu melihat bercerita soal objek ini misalnya. Ambil bolpen. Tapi tidak pernah bilang bahwa ini bolpen gunanya untuk menulis gitu. Tapi kalian lihat bolpennya dari ujung atas sampai ujung bawah, lekuknya kalian ceritakan, cukup kok 5 menit sehari gitu ya. Bangun tidur, lagi mandi gitu, lagi pakai sampo gitu ya. Tiba-tiba ngelihat depan ada shower gitu. Udah kamu lihat tuh shape-nya showernya gimana, kamu bicara misalnya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Boleh bahasa Inggris yang baik dengan benar. Boleh bahasa lain yang baik dan benar. Karena agar mulut kita juga terbiasa untuk langsung berbicara pada saat otak kita atau indera kita lagi bekerja gitu. Jadi tidak ada lag di sini. Tidak ada delay di sini. Makanya orang-orang yang sudah terbiasa live report, itu terbiasa tuh datang cuma 5 menit ngerekam semua tuh kondisi yang ada di jalanan, tiba-tiba disuruh live report. Akhirnya dia bisa terbiasa untuk berbicara. Nah, tadi kaitan dengan cerita aku tadi tuh, yang aku udah di Cikeas, aku pulang ke Jakarta, aku berbicara dengan salah satu senior aku di Metro TV pada saat itu, yaitu Sandrina Malakiano. Nah, beliaulah yang mengajari aku. Tom, lu pilih deh objek apapun di depan kamu bicara tuh full 5 minutes non-stop, tapi bicaralah dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi bicaralah soal fisiknya. Itu tuh tips pertama ya Citra ya. Tips kedua adalah lihat cermin. Di situ kalian bercerita 5 menit dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, perhatikan mimik kalian ketika berbicara. Biasakanlah berekspresi sesuai dengan kontennya. Nah, kadang-kadang kelemahan manusia juga
komunikasinya bagus, ekspresinya nol gitu. Karena memang saking tegangnya tidak bisa berekspresi. Nah, coba depan kaca, kalian lihat yang kalian sampaikan ini bentuknya adalah apa? Motivasi, atau informasi, atau sesuatu yang memang penuh dengan kebanggaan, kebahagiaan, kesedihan, naas, tragedi, ekspresi yang menyesuaikan dengan konten itu. Nah, tips ketiga, tarik teman kalian. Diskusilah dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena kadang-kadang kita ngobrol bahasanya udah enak aja gitu ya, bahasa akrab gitu, bahasa pergaulan, bahasa percakapan. Tapi latih coba dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pasti kagok. Nah, coba 5 menit, 10 menit, that's it gitu. Tips keempat, judulnya Nobody Sees You. Artinya tidak ada orang yang lihat. Caranya gimana? Lagi jalan gitu ya, menuju terminal bus, ngelihat sesuatu cerita. Lagi nyetir, atau ngelihat sesuatu cerita lagi. Ingat, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mau dikata orang kayak orang gila kayak bodo amat, tapi cerita gitu. Semakin kalian melihat cepat apa yang kalian lihat, kalian bisa ceritakan, semakin baik. Dan tips terakhir adalah rekamlah dan lihatlah, evaluasilah diri kalian. Percaya atau tidak, kalian bisa menjadi seorang kritikus yang baik. Kalau nggak mungkin kalian punya namanya presenter favorit, atau misalnya kalian nonton TV, tiba-tiba ganti, malas deh gue ngeliat orang ini, orangnya nggak enak dilihat. Jadi kemampuan kita ketika menonton dengan kecepatan kita mengganti channel TV adalah kemampuan kita untuk mengkritisi sebenarnya. Nah, kalian bisa seperti itu. Rekam diri kalian, tonton tuh. Kalau kalian lihat ada yang kagok, pasti kelihatan juga langsung kok. Nah, oleh karena itu penting tuh evaluasi. Nah, maka di tempat kerjaanku tuh, ada tuh namanya evaluasi one-on-one untuk presenter berita atau untuk reporter. Kemudian ada evaluasi mingguan, ada juga training bulanan. Jadi menjadi sesuatu yang memang dibiasakan untuk kita aware atau sensitif bahwa kita nih tujuannya adalah membuat orang tuh akan lebih dekat dengan kita pada saat kita berbicara. Nah, itu kira-kira dari aku untuk sekarang. Semoga ini bisa menjawab beberapa pertanyaan teman-teman, tapi sekarang aku buka lagi untuk Q&A bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan, Intan, Iren. Yes. Terima kasih Mas Tommy. Banyak banget tadi yang udah mau nanya nih Mas, di chat juga ada. Nanti kalau di rumah udah mau yang kan rumahnya rame tuh. Sebentar ya. Kayaknya yang dari raise hand dulu ya, kalau misalnya Mbak Citra kan tadi udah ya. Mbak Widi, boleh Mbak Widi silakan ajukan pertanyaan. Aku belum sih. Selamat malam semuanya. Malam. Iya. Malam. Iya, Mas Tommy ini sedikit keluar dari pembicaraan ini ya. Kalau Mas Tommy yang menjabarkan itu kan berbicara secara lama gitu ya. Sementara kalau di Jafra ini kan kita aku pernah dengar soal elevator pitch gitu loh, yang kita nih hanya cukup waktu 1 menit untuk meyakinkan orang untuk tertarik. Nah, itu tuh kan bukan branding kita lagi ya. Itu gimana ya Mas? Terima kasih. Ya, ini salah satu poin penting juga tuh dalam berkomunikasi ketika kita memang sudah bisa menancapkan kesan kuat dalam waktu yang sangat-sangat minim gitu ya. Tadi kamu bilang kan Mbak Widi bilang 1 menit gitu. Berarti memang kita butuh tuh waktu untuk mendeliver atau mengirimkan kata-kata yang memang kuat gitu secara jargon. Dan itu memang sesuatu yang nggak mudah, apalagi membuat orang percaya sama kita. Nah, tapi percaya atau enggak ya, bahwa selama kita memang masih cara komunikasinya nge-gap jauh gitu ya. Jadi kita hanya berpedoman dengan knowledge kita terhadap sebuah message atau benda atau objek atau informasi lainnya. Itu belum tentu efektif buat kita. Tapi kalau kita pendekatannya betul-betul kayak pendekatan kita ingin berteman dengan orang itu.
itu akan jauh lebih efektif untuk menyampaikan apa yang kita inginkan, sehingga orang yang lawan bicara kita juga dapat tuh, trust-nya ke kita juga dapat. Makanya itu sesuatu yang tidak mudah, tapi memang kita nih harus belajar untuk membuka diri dulu nih ke orang lain. Karena kalau enggak, susah gitu. Kita udah, let's say udah hafal betul dengan apa yang ingin kita sampaikan, tapi ujung-ujungnya kok sama orang juga masih nge-gap, nggak dapat pasti. Mau berapa menit pun nggak dapat. Tapi kalau udah orang tuh sama kita welcome, 1 menit pun pasti dapat gitu. Makanya oleh karena itu komunikasi itu seunik itu sebenarnya. Masalah trust tuh memang sesuatu yang prioritas dan orang kadang sering banget lupa. Ini contoh cerita dokter gitu misalnya. Aku pernah punya cerita dokter latihan public speaking bukan karena masalah komunikasi dengan pasien, tapi beliau ini punya masalah komunikasi dengan suster gitu. Karena suster-suster di rumah sakit ini kebanyakan suster yang sudah senior. Ketika ada generasi gap yang begitu jauh, para dokter senior ini tidak mampu memberikan kepercayaannya kepada suster yang junior. Karena bagi dia, saya nih mau ngomong A, yang penting dia udah ngerti ngambil apaan, dalam waktu berapa detik, saya udah dapat tuh barangnya apaan. Lagi operasi misalnya gitu ya. Nah, padahal masalahnya bukan di susternya gitu, tapi dokternya. Soal kita untuk membuka diri ke orang lain gitu sebenarnya. Jadi, if you wanna get the trust from your your other people gitu ya, tapi kalau kita nggak ada rasa mempercayai dia juga, pasti hilang koneksinya sih. 1 menit pun nggak akan nyampe gitu. 5 menit pun apalagi gitu. Tapi kalau kita memang sudah welcome dan terbuka, akan jauh lebih efektif kok. Semoga itu ngejawab ya. Thank you Mas Tom. Nah, sekarang ada dari Mbak Dinska nih mau nanya juga ya. Silakan. Ya, halo Mas Tommy, saya Dinska. Aku mau sharing sedikit, ini lebih ke pengalaman aku ya. Jadi gini, mungkin aku secara ini sih aku pede gitu untuk ngomong di depan kamera ya. Cuma sering terjadinya adalah kan tadi sempat diinfoin juga, sempat dikasih tahu juga kalau better di struktur gitu, apa yang mau kita sampaikan supaya itu bisa sampai juga informasinya. Tapi ketika aku ngomong depan kamera dan aku udah menstruktur nih apa yang notes-nya udah ada nih, aku mau ngomong apa. Tapi lebih sering terjadi adalah bukan masalah jadi ngeblanknya, tapi aku ngerasa kayak, kok informasinya nggak sampai dari hati ya? Jadi aku retake lagi, aku ulangin lagi, tapi kok kayak nggak sampai dari hati ya? Ulangin lagi, dan kayak ngerasa, kayak ada yang kurang apa ya? Kok kayak gimana ya caranya biar bikin brandingan aku atau pesan yang aku sampaikan itu bisa menarik dan bisa nyampe gitu pesannya dari hati. Jadi mereka tuh juga melihatnya, oh iya ya, ini barang bagus, atau oh iya ya, ini bagus nih gitu. Itu memang kena deh hatinya orang-orang yang nonton dari story kita. Itu gimana ya? Makasih. Thank you, Dinska. Jadi gini, ada perbedaan ketika kita depan kamera tuh live dan taping. Dan memang umumnya adalah yang live lebih sedikit salahnya dibanding yang taping. Entah kenapa manusia tuh seperti itu gitu. Jadi ketika taping, tiba-tiba secara psikologis kita berpikir bahwa nanti kalau gua salah nih, gue bisa memperbaiki lagi kok, ulang lagi kok gitu. Jadi kita terbiasa tuh merasa tidak puas, memperbaiki lagi sampai kita puas. Iya, contoh betul. Main film misalnya. Juga sama nih, sutradara juga gitu. Dia kalau ngebuat sebuah tayangan yang bukan live, ya retake terus sampai dia scene keberapa juga diulang-ulang terus sampai sutradaranya ngomong that's it, that's the scene gitu. Tahu-tahu pada saat di editing udah ngambil yang scene yang urutan pertama deh, ternyata paling bagus gitu. Jadi memang seperti itu, ketidakpuasan manusia akan selalu terjadi kok, tapi belum tentu persepsi orang lain akan seperti itu. Makanya aku menyampaikan juga nih ke teman-teman, jangan terlalu banyak mikir udahannya gitu. Ketika udah selesai ya udah selesai. Tapi ketika kita diberi kesempatan memperbaiki, ya udah kita coba lagi dengan cara seperti apa. Let's say, oke, dengan gue coba retake dengan 5 kali deh gitu misalnya. Coba lihat dari 5 kali. Mana yang paling baik.
Siapa tahu yang pertama justru paling baik, who knows gitu. Tapi itu adalah kembali ke kalian sama tim kalian. Tapi intinya adalah ini problemnya bukan soal struktur, tapi lebih ke kepuasan persepsi diri kita sih. Dan bagus ketika kamu berpikir kamu kurang puas. It's a good thing kok. Artinya kamu ingin terus memperbaiki diri kan, intinya itu. Jadi jangan anggap itu masalah juga. Bagi aku adalah jangan sampai kelamaan kamu yang mengevaluasi diri ketika kamu membutuhkan waktu yang terbatas. Itu jauh lebih penting. Karena ujung-ujungnya bukan benar tapi salah gitu, tapi lebih ke mana yang paling baik di antara semua yang telah kamu lakukan. Karena memang kan rekaman nih gitu. Itu sih. Tapi ketika kamu live, kalau zaman sekarang tuh enak. Beberapa tayangan yang live pun diriran di YouTube kan kadang-kadang tuh. Jadi kita tuh untuk evaluasi diri udah nggak perlu tuh kalau di TV-TV ke library. Kita ambil tuh tayangan tanggal berapa, program apa, terus kita save filenya, kita mainin lagi. Nah sekarang tuh nggak perlu, karena di YouTube udah di-run, kita tinggal linknya kita lihat. Nah itu membuat kita evaluasi lagi tuh, kurangnya gue nih di mana nih ya? Oh, secara storytelling kurang dapet nih, secara kepadatan informasi kurang dapet nih. Nah analisa itu yang penting tuh sebenarnya. Tapi kalau kamu rekaman, batasi waktunya. Jangan sampai kelamaan kamu terus tuh. Kurang puas lagi, kurang puas lagi, kurang puas lagi. Itu ya yang justru ngebuat orang tuh akhirnya lama banget untuk menentukan yang terbaik. Tapi jangan pernah capek juga untuk terus memperbaiki diri. Kadang-kadang ya udah deh, yang ini aja deh gitu, nggak juga gitu. Tapi intinya adalah kamu harus cepat atau menentukan target untuk menyelesaikan sebuah tayangan tuh penting banget sih menurut aku. Sehingga kamu terbiasa tuh untuk berproduksi dengan kepadatan dan kecepatan yang memang terukur oleh kamu. Itu yang paling penting sih. Kamu kerja di dunia broadcast berarti ya? Enggak sih, saya kerjanya di fintech. Cuma Oke. memang seneng ngomong aja gitu kalau story atau apa gitu. Aku emang senang aja, dan pertama kali join Jafra pun aku udah berani on cam aja gitu ngomong soal produknya, padahal belum tahu banget gitu. Cuman sekilas aja. Tapi memang seneng aja gitu, emang narsis aja kali ya. Nggak apa-apa. Jadi gitu, menurut aku gitu sih, Ditska. Jadi jangan menganggap bahwa ini masalah yang gede gitu ya, tapi ini adalah persepsi kamu untuk memperbaiki diri, dan menurut aku sih itu positif gitu. Cuman batasi itu waktunya, jangan sampai kamu terlena untuk meretake terus tuh. Iya, itu sih masih kadang-kadang, iya nih kayak kurang dari hati gitu. Kadang juga sampai leader aku pun juga ngomong, lu kelamaan deh gitu, kan masih dapetin idenya, dapetin wangsitnya kelamaan gitu, selalu digituin gitu, karena memang berkali-kali juga ngeritek. Tenang aja, dengan kesempatan kamu nanti dengan topik yang lain, atau misalnya tayangan atau rekaman yang lain, itu proses evaluasi kamu juga. Jadi jangan sampai kamu stuck di satu item, kelamaan tuh retake-nya. Bagi aku, kamu batasin aja. Oke, gue buat 5 versi ya, misalnya gitu. Mana nih yang paling bagus? Oke, yang ini gitu. Nanti next-nya buat lagi gitu. Oke, thank you Mas. Sip. Oke, thank you Dinska, thank you Mas Tom jawabannya. Nah, ini kebetulan yang nanya di chat tuh banyak banget Mas Tom. Silakan. Mendingan Mas Tom pilih kali ya, apa gimana Mas? Karena keterbatasan waktu, tadi kan kita udah pilih 3 ya yang raise hand. Nah, kita berdua nih minta tolong sama Mas Tommy, kalau misalnya bisa pilih 3 pertanyaan aja Mas yang kira-kira bagus sekali untuk dibahas gitu loh. Tadi belum dijawab gitu, kalau beberapa mungkin takutnya udah ngulang ya. Udah dibahas sama Mas Tommy tadi. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, udah aku jawab tadi ya, tipsnya apa aja. Tapi aku lihat coba di sini ada pertanyaan. Nah, ini dia. Halo, dari Josh Samuel. Mau tanya, apabila dalam situasi wawancara, bagaimana cara menanggapi pertanyaan yang bukan merupakan kekuatan kita atau strength-nya kita, atau bukan sesuatu hal yang kita ketahui? Terima kasih. Oke, aku juga harus bertanya, kira-kira ini kok profesinya sebagai pewawancara kali ya, sebagai let's say seorang presenter di sebuah talk show, atau misalnya one-on-one dialog, ketika kita tahu dikasih pertanyaan, kita harus jawab pada saat itu juga. Ingat tadi poin penting yang aku di slide keberapa tadi, yaitu bicara soal sesuatu yang memang dari hati dan juga dari kemampuan kita. Jadi jangan sampai kita menjawab sesuatu
yang emang kita nggak tahu gitu. Karena paling parah adalah ketika kita ngarang. Dan penyakitnya adalah kalau ngarang, itu bisa panjang kadang-kadang. Nah, kalau udah ngarangnya panjang, impact-nya ke kita juga lebih parah. Kedua, jangan juga nih, contohnya nih narasumber sebuah perusahaan atau korkom sebuah perusahaan ditanya sesuatu, jawabannya no comment. Nah, itu juga salah. No comment is a comment. Dan itu akan di-quote oleh wartawannya misalnya. Oleh karena itu, aku misalnya kalau lagi media handling tuh, lagi training gitu, aku pasti bilang, jangan pernah ngomong no comment ya, gitu, karena bahaya gitu. Tapi gimana caranya gitu? Kalau kita memang dikasih pertanyaan, kita tidak tahu. Bilang aja bahwa saya saat ini dalam pikiran kita ya, fokusnya tuh cuma ke poin 1, 2, dan 3 misalnya gitu. Ketika kita memang diberikan kesempatan berbicara, kita sudah membawa sebuah misi ngomongnya cuma 5 poin ini gitu. Tiba-tiba ada poin 6 tambahan di pertanyaan orang lain yang memang nggak ada kaitannya sama 5 poin ini. Jadi kamu harus bilang bahwa, baik Mas, Mbak, Pak, Bu gitu ya. Untuk pertanyaan itu nanti kan kami susul jawabannya ya. Atau kami jawab melewati email. Karena hari ini saya ingin menyampaikan bahwa 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi fokus tuh. Kamu nggak perlu bilang saya tidak tahu, kamu tidak perlu bilang bahwa no comment, tapi kamu tinggal bicara bahwa informasi itu akan kami sampaikan, menyusul ya Pak, Bu misalnya. Dalam bentuk tertulis, atau nanti kita ketemu lagi nih habis wawancara ini. Atau kami akan hubungi lebih lanjut. Jadi cara kita belokinnya juga secara diplomatis, meskipun memang kenyataannya kita nggak tahu gitu. Tapi jangan pernah sok tahu. Nah kalau udah sok tahu bahaya tuh, bunuh diri banget gitu. Jadi makanya kita perlu untuk menekankan bahwa untuk menunjukkan orang itu percaya sama kita jangan sampai ngarang sesuatu yang kita tidak ketahui. Itu sih ya. Terus berikutnya adalah gini, ini Mita ya. Oke, ini ada tambahannya. Kita pastikan dia pernah melihat. Oh, ini jawaban tambahan nih ya. Oke, pembawaan intonasi, cara bicara. Oke, thank you ya, Mita. Ini benar nih ya, soal intonasi, ekspresi, itu penting banget. Terus kemudian teknik pernafasan juga udah aku sampaikan tadi untuk Meli ini pertanyaannya. Terus soal bagaimana cara kita menghindari humming nah itu memang latihannya tadi tuh soal tell a story about one object. Ya, contoh kamu lihat tuh dari ujung atas saya memiliki benda yang memang bentuknya persegi panjang. Kalau saya lihat di ujung atas ternyata terdapat 2 lubang kecil dan juga di tengahnya terdapat lengkungan garis yang mendalam. Tapi ketika saya melihat di pinggirnya, jadi kayak benar-benar melihat sesuatu secara real time gitu dan cerita aja gitu. Terus kemudian mana lagi ya? Oke, menciptakan personal branding. Ini sesuatu yang gampang-gampang susah sebenarnya. Ada orang yang memang punya branding kuat dengan cara berpakaian, warna-warna tertentu yang memang dipakai sehingga orang ingat, wah ini orang kalau pakai pakaian pasti warnanya terang-terang gitu misalnya. Atau misalnya ketika berbicara selalu punya penekanan atau jargon yang selalu diulang-ulang, repetisi. Kenapa sih jargon perlu direpetisi? Biar orang tuh dapat gitu apa yang ingin kita sampaikan. Terus kemudian rambut misalnya. Oh, ini orang rambutnya ternyata trendy, atau rapih, klimis misalnya. Dia buat orang tuh memang kesannya melihat kita tuh, oh oke, ini orang rapih nih misalnya. Jadi ketika kita memang ready gitu, tampil siap, orang akan cepet banget tuh ngerekam penampilan kita. Dan sangat welcoming ya, harus welcoming banget gitu kita untuk membuat branding kita tuh dipercaya sama orang. Oke, bagaimana jika lawan bicara menanyakan hal yang tidak relevan dengan apa yang kita sudah persiapkan, kadang sulit untuk menyiapkan jawaban yang terlihat profesional. Jawabannya sama dengan yang tadi ya, ini untuk Betari. Nah ini bagus nih. Mas Tom mau tanya, dari Rifani Diah Isniarini, apakah type of speakers bisa dibentuk atau secara natural ada dalam diri kita? Bagaimana kita menganalisa diri kita sendiri bahwa kita tipe yang mana? Ini memang ada tesnya. Mungkin Iren juga udah tahu nih tesnya, tes personality test kan sebenarnya ini kan ya. Ada sanguine, ada apa tuh, ada beberapa traits yang memang penjabarannya jelas.
Tapi tanpa berlama-lama bicara soal tipe itu, maksudnya adalah gini, setiap manusia pasti punya namanya karakter yang sangat lekat dengan mereka. Tapi dalam kaitannya dengan speakers, itu mereka bisa tuh punya dua kelebihan tipe speakers dalam diri mereka. Contoh misalnya, saya ini formal gitu, tapi saya tipe orasi juga gitu. Artinya dia bukan tipe yang sosial, tapi dia tipe yang sangat-sangat straightforward, satu arah, dan sangat kuat dalam menyampaikan pesannya gitu. Atau misalnya saya orangnya ini sosial gitu, cuma saya punya masalah dalam perbendaharaan kata. Apa yang harus saya pelajari? Ternyata saya harus pelajari namanya tata bicara, berstruktur atau terstruktur. Akhirnya dia menjadi seorang sosial yang formal. Gitu contohnya. Jadi untuk menggali kemampuan kita memang base-nya adalah nanti ada pendekatan karakter manusia ini arahnya lebih ke speaker yang mana dan speaker yang mana. Tergantung dari personality test yang kita lakukan. Dan ini bisa dilakukan di manapun juga dengan tes yang sudah dimiliki seorang psikolog biasanya. Iya kan, Ren? Iya, benar Mas Tommy. Oke, masih ada waktu nggak nih, Ren? Kayaknya nih kan udah tinggal 4 menit lagi. Ah. Gimana kalau misalnya jalan tengahnya nih ya, kalau aku tampung dulu nih semua pertanyaan yang ada di sini, nanti Mas Tommy bisa jawab, terus mungkin nanti kita posting di Instagram kali ya, pertanyaan yang mana, terus udah gitu jawabannya apa, kayak gitu loh Mas. Bisa nggak ya? Oke, boleh. Udah sih ya kalinya ya. Iya, Tadi mostly. karena ada beberapa juga yang Mas Tommy sudah bahas di materinya gitu ya Mas ya. Nah, jadi teman-teman, tadi kan kita udah belajar ya sama pakarnya, ternyata seorang expert juga pernah mengalami nervous, terus udah gitu pernah mengalami blank gitu ya. Tapi yang tadi aku dengar dari cerita Mas Tommy adalah tekad untuk belajar dan memperbaiki diri itu lebih besar sehingga kita terus bisa memperbaiki diri sehingga Mas Tommy jadi seorang expert lah ya di bidang komunikasi ini gitu. Nah, sebagai penutup kita mau foto dulu nih Mas Tommy. Udah 400. Boleh banget. Udah 387. Sambil kita menunggu, aku dan Intan mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sama Mas Tommy, sama teman-teman Skina, sama teman-teman di luar Skina, sama teman-teman non-member Jafra. Mudah-mudahan kita bisa ini ya, bisa melakukan hal-hal seperti ini di kemudian hari dan ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga bisa menyemangati. Yes, benar banget Mas Tommy. Soalnya gimana ya, aku juga kan sering banget ya public speaking gitu, tapi pasti tuh nervous banget, terus udah gitu pasti ada yang kayak ngeblank banget gitu deh. Cuman makasih banget dari materinya Mas Tommy ini, malam ini aku jadi bisa lebih belajar lagi, lebih introspeksi diri lagi, dan mudah-mudahan teman-teman semua di sini bisa melakukan itu juga ya. Jadi tadi kata-katanya paling bagus tuh, aku suka banget, nervous itu harus dikontrol, dihandling, tapi bukan untuk dihilangkan. Jadi intinya kita kayak kadang-kadang ngerasa kayak supaya nggak nervous gimana sih, sebenarnya nggak harus dihilangkan ya Mas Tom. Jadi sebenarnya kita yang penting bisa mengkontrol, memanage si nervous tersebut itu. Gitu. Karena nervous itu bisa jadi adrenalin loh. Serius, dan adrenalin positif ya. Jadi aku sih terima kasih banyak telah diberi kesempatan untuk bicara sama teman-teman semua. Thank you nih Iren dan juga Intan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin aku jawab, nanti bisa dibantu juga Ren ya untuk formulasinya, nanti menjawabnya kayak gimana, lewat apa misalnya mekanismenya. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Pokoknya mungkin terakhir, jangan pernah berhenti mengevaluasi diri dan selalu ingat bahwa apa yang kita ingin bicarakan harus bermanfaat buat orang lain, dan terakhir adalah selalu ingat apa yang dibutuhkan orang lain dibanding memikirkan diri kita sendiri dulu gitu. Wow, best. Quotes of the day. Quotes of the day. Oke, udah siap ya teman-teman, kita mau ngambil ini nih, mau ngambil foto. Wow, datang dari mana kamu? Di situ. Di slide 1 dulu ya, page 1. 1, 2. 1, 2, yang slide 2. Sabar ya Mas, ini ada 15 slide. Slide 3. Slide 4. Nah, slide 4 ke belakang udah nggak ada fotonya. Oh iya, nggak ada fotonya. Tapi ya udahlah. Oke. Sebentar.
Dikit lagi. Senyum terus. Oke, udah. Oke, sip. 15 slide. Oke, jadi pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf banget teman-teman, karena kalau misalnya emang kita ngobrol sama expertnya, pasti banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kita seneng banget ya antusiasnya sampai Bener 400-an banget. orang. Aku juga nggak nyangka Pengen ternyata banget. sebanyak ini Mas Tom yang mau ikutan kelas ini gitu. Jadi senang banget bisa ngumpul-ngumpul semuanya belajar bareng. Jadi kita semoga tadi kata Mbak Iren ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman di kemudian hari. Gitu. Thank you so much Mas Tom. Amin. Thank you ya. Thank you. Goodbye teman-teman. Terima kasih, Sehat-sehat teman-teman. selalu. Sehat selalu semuanya. Terima Thank you ya. Mbak Intan. Terima kasih Mas Tommy. Mas Thank you. Mas Tommy, Thank you. Mas Tommy, ganteng banget. Thank you. Banget katanya. Thank you. Dari Makasih dulu Mas kalau Tommy. ganteng sih. Iya. Sempet-sempetnya. Mas, salam buat keluarga ya Mas ya. Thank you banget ya. Salam juga ya. Sehat-sehat ya. Salam buat nyokap bokap. Salam kenal Mas Tommy. Ya, Salam kenal juga. Terima kasih semuanya. Bye. Oke, aku izin pamit ya semua. Siap. Dadah. Thank you. Makasih Kakak.